Nah, kita mulai. Ini sebenarnya materinya lanjutan dari materi yang kemarin. Kamis kemarin itu sudah saya jelaskan tentang siklus air. Ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus panjangnya ada 2 kemarin ya, di daerah tropis dan di daerah subtropis. Ya, itu ada Pak Habibie WA. Ya, kemudian Kamis kemarin sudah saya jelaskan juga tentang sungai. Nah, perairan di darat kemarin itu kan ya, ada sungai, ada danau, rawa-rawa, dan daerah aliran sungai. Nanti juga ada air tanah. Nah, untuk sungai itu sudah saya jelaskan di Kamis kemarin. Kita lanjutkan materinya danau. Pasti kalian sudah tahu semuanya tentang danau. Apa itu danau? Genangan yang ada di permukaan bumi gitu ya. Itu danau. Mesti kalian sudah tahu semua, entah itu melihat dari televisi atau di buku-buku yang lain, danau itu seperti apa. Lah, danau itu ternyata macam-macamnya banyak. Loh, seperti apa macam-macamnya? Nah, ini ya, di sini ada klasifikasi danau. Klasifikasi danau itu ada yang terbentuk secara alami, memang terbentuk sendiri tanpa tangan manusia. Kemudian ada yang sengaja dibentuk, danau buatan. Nah, ini ya, danau alami dan danau buatan. Lah, yang danau alami ini masih dibagi lagi. Ya, danau alami ini masih dibagi lagi. Apa saja itu? Yang pertama ada danau tektonik. Danau tektonik ini danau yang terbentuk karena pergerakan lempeng, ya. Tektonik itu kan lempeng ya. Entah itu karena naiknya batuan atau lempeng atau turunnya lempeng. Sehingga karena lempeng ini turun, permukaan yang ada di atasnya itu juga ikut turun. Nah, permukaan yang turun ini nanti akan terisi oleh air hujan. Jadilah danau. Ini yang dimaksud dengan danau tektonik. Gambarannya seperti apa? Supaya kalian bisa lebih memahami, kita lihat gambarannya biar nggak membayangkan ya. Nah, ini gambaran. Nah, ini ada permukaan daratan ya yang turun karena batuan di bawahnya itu turun, lempengnya turun, sehingga terbentuklah cekungan ini. Terbentuklah cekungan. Setelah terbentuk cekungan, terjadilah hujan. Oh, itu ada lilintangnya. Hujan ya. Hujan. Terus cekungan ini terisi oleh air hujan. Jadilah danau yang prosesnya terbentuk dari tektonik. Ini danau tektonik. Kemudian yang kedua ada danau vulkanik. Danau vulkanik ini prosesnya terbentuk karena vulkanik itu apa? Gunung berapi ya, gunung. Karena letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi itu eksplosif ya. Letusannya eksplosif sehingga di atas gunung itu akan terpancung atau akan terbentuk cekungan juga. Di atas gunungnya terbentuk cekungan. Nah, sama, cekungan tersebut akan terisi oleh air hujan. Gambarannya seperti ini. Nah, ini ada gunung berapi ya. Kemudian gunungnya meletus. Wah, letusannya ini eksplosif. Kalau letusan seperti yang hanya abu vulkanik atau lelehan itu tidak bisa ya, tidak bisa membuat
cekungan. Lah kalau letusannya ini eksplosif ya, secara besar-besaran, nah ini, sehingga di puncaknya ini akan terbentuk cekungan ini. Di atasnya akan terbentuk cekungan. Cekungan ini akan terisi oleh air hujan, jadilah danau vulkanik. Gitu. Nah, ini baru hujan. Nah, ini ya. Jadilah danau vulkanik. Di sini juga ada contoh gambar asli ya. Nah, ini contoh dari danau vulkanik. Nah, ada di atas di pegunungan ini ya. Ada danaunya. Ini Kawah Kelut. Ya, Kawah Kelut. Kalau kalian tahu Kawah Kelut itu pernah main ke sana, berarti ini itu danaunya danau vulkanik. Kemudian ada danau tektovulkanik. Seperti apa itu danau tektovulkanik? Danau tektovulkanik ini perpaduan antara danau tektonik dan vulkanik ya, proses tektonik dan vulkanik. Pertama ada letusan gunung berapi secara eksplosif seperti tadi. Secara bersamaan atau hampir bersamaan terjadi juga proses tektonik. Proses tektonik itu lempengnya itu mengalami penurunan ya, penurunan lempeng, pergeseran lempeng ke bawah itu ya, pergerakan lempeng ke bawah. Itu. Ini gambarannya danau tektovulkanik. Nah, ini ya. Ada gunung meletus secara eksplosif. Nah. Ya. Gambarannya eksplosif. Nah, ini ada penurunan juga. Ya, ada proses pergerakan ya, tanah yang turun. Kemudian cekungan yang besar ini terisi oleh air hujan. Gitu ya, depresi, penurunan lempengan itu namanya depresi. Depresi lempeng ya. Nah, ini danau tektovulkanik, ini contohnya ada di Danau Toba. Danau Toba. Mana contohnya ini? Ya, ini ya. Danau Toba ini contoh dari danau tektovulkanik. Ini Danau Toba gambarnya. Berikutnya ada Danau Kars. Kalian tahu Kars itu apa? Ya, benar. Kars itu adalah gamping atau batu gamping, daerah yang penuh dengan batu gamping. Batu gamping itu punya sifat yang larut, ya mudah larut dalam air. Dan batu gamping itu banyak sekali rongga-rongganya. Nah, di daerah gamping apabila terkena air hujan, gamping itu akan larut. Ya. Lama-kelamaan karena larut, lama-kelamaan akan terjadi ambles ya. Ambles karena rongga-rongganya semakin besar sehingga terus ambles. Nah, ambles membentuk cekungan lagi. Cekungan tersebut terisi oleh air hujan, jadilah Danau Kars. Ya, Danau Kars ini ada di daerah gamping, daerah yang batuannya batuan gamping. Ini contohnya ya. Ini hanya terjadi di daerah batuan gamping ya. Batuan Kars. Ya, ini airnya meresap memasuki rongga-rongga yang ada di daerah Kars. Resapannya banyak ya. Nah, itu sehingga ambles berbentuk cekungan. Cekungannya terisi oleh air hujan, jadilah danau. Ini Danau Kars.
Nah, itu ya. Ini danau kas. Kemudian ada danau erosi. Seperti apa itu danau erosi? Ya, erosi kalian tahu ya. Pengikisan tanah ya. Pengikisan tanah. Nah, di sini contohnya ada pengikisan tanah yang disebabkan oleh gletser. Ya. Ya, gletser karena apa? Gletser ini salju ya. Terkena sinar matahari, leleh menjadi air. Nah, airnya ini akan membentuk apa? Akan membentuk genangan ya, genangan, dan akan menggerus tanah di bawahnya. Ini namanya danau erosi ya. Cekungannya terbentuk karena erosi ya, pengikisan tanah sedikit demi sedikit. Ini waktunya cukup lama. Kemudian ada danau tapal kuda. Seperti apa itu danau tapal kuda? Danau tapal kuda ini disebabkan pertama oleh aliran sungai. Ya, aliran sungai awalnya hanya melengkung sini. Karena airnya ini deras sehingga mengikis tanah yang ada di sini, mengikis tanah sedikit demi sedikit sehingga akan membentuk aliran baru, aliran sungai baru di sini yang akan, karena alirannya ini lurus, nah otomatis aliran yang lewat sini ini akan lebih deras alirannya. Nah, kemudian tanah harus ya, tanah hasil erosi ini akan menutup persimpangan sungai yang ada di sini. Yang dari atas juga akan menutup persimpangan sungai yang ada di sini. Sehingga air yang ada di sini tadi akan terbendung karena di sini dan di sini sudah tertutup tanah. Inilah namanya danau tapal kuda. Bisa kalian lihat gambarnya. Nah, ini ya ada keterangannya. Danau tapal kuda itu biasanya berada pada daerah yang batuannya itu adalah batuan sedimen. Kalian ingat batuan sedimen itu seperti apa? Ya, di bab sebelumnya itu ada tentang batuan beku, sedimen dan metamorf. Batuan sedimen itu batuan pelapukan sehingga tingkat kekerasannya itu sangat rendah, mudah terkikis oleh air. Ini sungai ya, danau tapal kuda ini biasanya terbentuk di daerah yang batuannya sedimen. Kemudian ada danau bendungan alami. Ya, ini kalau bendungan biasanya dibuat oleh manusia, ini bendungannya terbentuk secara alami. Loh, kok bisa? Awalnya ada sungai seperti biasanya, lalu pada daerah sini akan terjadi longsor sehingga menutup aliran sungai, terbendung sehingga terbentuklah bendungan alami, tidak dibuat oleh manusia tapi alami karena tertutup atau terbendung oleh longsoran. Ini danau bendungan alami. Tuh macam-macam danau yang terbentuk karena proses alami tanpa bantuan manusia. Atau ini gambarnya ya. Telaga Sarangan. Nah, contohnya Telaga Sarangan ini danau bendungan alami. Telaga Sarangan itu ada di Magetan ya. Ada di Magetan. Nah, itu ya. Yang Wahyu juga WA karena ada disuruh laporan. Kemudian ada danau buatan. Lah, danau buatan ini sengaja dibentuk atau dibuat oleh manusia. Sengaja dibendung ya. Sengaja dibendung oleh manusia. Kalian sudah paham semua langsung ya kalau danau bendungan ya. Buatan itu mesti dibuat oleh manusia, nggak mungkin dibuat oleh semut ya.
Contohnya ya, ini dibendung sama semen dan batu ini ya, dicor. Ya, itu bendungan buatan Lahore, gitu ya, bendungan Lahore di apa? Sumber Manjing itu ya, kok Sumber Manjing, di Sumber Pucung itu danau bendungan. Manfaat danau ya macam-macam manfaatnya, bisa kalian cari sendiri manfaat danau itu untuk apa saja, macam-macam. Bisa buat tenaga listrik, bisa dibuat tempat wisata dan lain-lain. Pokoknya pemanfaatan alam ini harus yang berkelanjutan atau tidak merusak alam. Dibuat bendungan tenaga listrik itu kan tidak merusak alam. Kemudian dibuat tempat wisata itu juga tidak merusak alam. Ya, pemanfaatan seperti itu yang paling bagus. Kemudian kita kembali, itu tadi penjelasan tentang danau. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Kita lanjut ke rawa. Rawa-rawa. Nah, ini ya, ada danau, ada rawa-rawa. Nah, rawa-rawa itu juga dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Masih bisa melihat ya? Masih bisa melihat klasifikasi rawa. Klasifikasi rawa-rawa bentar, ada Neng Wahyu tadi. Bentar, kita tunggu sampai miss call-nya selesai, ada telepon masuk. Nah, udah berhenti. Kita lanjutkan ke klasifikasi rawa-rawa. Rawa-rawa dibagi berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhannya. Ada berapa? Ada apa saja? Yang pertama ada swamp. Ya. Swamp itu rawa-rawa yang tumbuhannya itu ada tumbuhan yang besar ya, yang keras besar, kemudian kadang ada juga alang-alang dan rumput-rumputan. Ini yang swamp. Nah, ini gambarnya ya. Yang swamp. Rawa-rawa, tetapi di daerah sini masih ada tumbuh-tumbuhan yang besar ya, ini pohon-pohon besar. Ini namanya swamp. Kemudian airnya selalu keadaan airnya ya selalu terisi atau tergenang oleh air. Kemudian ada marsh. Nah, kalau marsh ini sudah tidak ada lagi tumbuhan yang besar. Ya, tidak ada lagi tumbuhan yang besar. Mana ini gambarnya? Nah, ini ya. Hanya terdapat alang-alang atau tumbuh-tumbuhan yang pendek. Ya, tumbuh-tumbuhan yang pendek. Keadaan airnya juga selalu terisi oleh air. Selalu tergenang oleh air. Ini yang marsh. Kemudian ada rawa-rawa pasang surut. Nah, namanya pasang surut. Berarti ini ada di daerah pantai, terisi oleh air laut. Kalau lagi pasang, terisi oleh air laut. Ya, karena ini di dekat pantai, maka kondisi airnya ini biasanya ada yang asin ya, atau payau asin. Kemudian keadaan tumbuhannya ini
dipenuhi oleh tanaman bakau. Ini kalau pasang surut, tumbuh-tumbuhannya ada tumbuh-tumbuhan bakau. Ini ya contohnya, gambarnya.